aliran sesat ya gini nih. Yang berkomunikasi dengan Allah itu cuma malaikat Jibril dengan para nabi. Lah nek wong karya bakti. Baik. Jadi tidak ada yang melarang ibu-ibu. Sholat duhur 4 rakaat. Kita laksanakan 5 rakaat. Ya terserah. Itu urusan dia sudah. Nak sembahyang maghrib 3 rakaat ditambahi 4 rakaat. Dikurangi 2 rakaat. Urusan dia itu. Kenapa saya katakan urusan dia? Perbedaan antara Islam ala tariqi Muhammad dengan Islam yang tidak ada jalurnya. Kalau Islam yang ada jalurnya Nabi Muhammad kita mengikuti. Kenapa saya sholat 4 rakaat duhur? Karena Nabi Muhammad mengajarkan pada para sahabatnya sholat duhur 4. Enggak baca dirubah itu, dikurangi enggak baca, ditambahi juga enggak baca. Hukumnya tauqifi, mandek sudah enggak baca lagi. Apa rahasia di balik 4 rakaat zuhur? Ada yang tahu? Apa rahasia zuhur kenapa 4 rakaat? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti berangkat umroh dengan Pak Tegi, ibu-ibu. Ada yang tahu? Sampean enggak tahu apalagi saya. Bodoh aja. Lo sama saja karena tauqifi ini. Yang dikatakan tauqifi ini wakaf. Tanah wakaf enggak baca di otak-atik sudah. Nak tukar guling, nak digantikan enggak baca. Berikut juga dengan 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, 2 rakaat subuh, ini tauqif, enggak baca sudah. Enggak bisa di otak-atik lagi. Kenapa? Karena ini adalah millahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau tadi saya itu menggambarkan kenapa ini terjadi. Saya masuk tadi itu jam 1 ibu-ibu. Jam 1 duduk di pojok sana, ya, ketemu dengan ketua pengurus. Ketua pengurus ngomong dak. Sudah, itu disimpan saja. Saya masuk ke sini enggak pakai sholat tahiyat masjid. Boleh enggak, Bu? Boleh. Oh. Orang sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, hukumnya wajib apa sunnah? Sopo sing ngomong? Siapa yang bilang sunnah? Siapa ibu-ibu? Pak Camat atau Pak Lurah? Atau Pak Jenggot belakang saya ini? Salat tahiyatul masjid ini sunnah. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya segala sesuatu yang berkenaan dengan Islam ini isnada ilan Nabi, disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, membuktikan bahwasanya ada orang Islam yang sakkarepe dhewe, ada orang Islam yang memang ada thariqahnya, ada jalurnya. Kenapa ibu-ibu pakai kerudung? Karena saya umat Nabi Muhammad. Apa hukumnya pakai kerudung? Wajib. Sunnah. Apa Bu? Apa hukumnya? Setengah wajib atau setengah sunnah? Ya. Hukumnya pakai jilbab apa ibu-ibu? Kalau enggak pakai jilbab? Hukumnya pakai jilbab itu apa? Kalau enggak pakai jilbab? Inilah hukum dewe itu seperti ini. Pakai jilbab wajib, enggak pakai jilbab sunnah. Loh ini ngawur. Ya. Ini bukan Nabi Muhammad ini. Nabi Muhaimin ngono ini. Ya. Jadi kalau pakai kerudung itu hukumnya wajib, kalau enggak pakai kerudung hukumnya haram. Betul? Dosa. Alhamdulillah bagi yang pakai kerudung.
Yang tidak pakai kerudung kita doakan mudah-mudahan tetap masuk surga. Orang pakai kerudung itu nutup aurat. Kenapa? Karena memang orang itu kan macam-macam ibu-ibu ya. Macam-macam. Ada yang telinganya besar sebelah. Ya? Betul Bu ya? Aduh. Ada orang itu yang punya telinga besar sebelah. Jadi mana? Kemana-mana pakai kerudung dia. Ditanya, ibu ini Masya Allah termasuk ahli surga. Kemana-mana pakai kerudung. Terus dia ngomong, sebenarnya aku tidak kuat Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Cuma tidak lemak, telinga aku bisa sebelah. Jadi ini enggak ada torikohnya. Enggak ada jalurnya sampai ke Nabi sana. Kan ada dalilnya, ya ayyuhan Nabi. Qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin ayyudnina min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan muslimah. Sampean muslimah apa muslimin? Apa beda muslimah dengan muslimin? Oh, ngerti nian ibu-ibu ini. Kalau sudah muslimah apa? Ayyudnina min jalabibihin. Untuk menutup auratnya, pembeda antara umat muslimah dengan non-muslim. Cuma asbab nuzul daripada ayat ini, sekian tahun banyak orang Islam yang masih belum berkerudung. Maka kalau ada orang yang belum berkerudung, jangan divonis dia dosa. Kenapa? Sebab orang pakai kerudung ini masih proses ibu-ibu. Proses. Ada orang pakai kerudung dikatakan, ayo cak keiyoanian. Tidak tahu yang lanang bantar togel, pecah ionian. Ada lagi kerudung dirasani pula. Kerudung kredit belum dem, lah dimasang terus. Akhirnya apa? Pakai kerudung salah, tidak pakai kerudung sah. Akhirnya dia tidak pakai kerudung. Ikut majelis taklim salah, tidak ikut majelis taklim salah. Pakai muslimah salah, tidak pakai muslimah salah. Ini kadang-kala ini. Akhirnya apa? Putus asa lah dia. Maka kalau sampai ketemu dengan orang yang pakai kerudung, alhamdulillah. Kalau melihat orang yang belum berkerudung, kita doakan mudah-mudahan kapan saatnya nanti dia akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu. Ada lagi yang lebih baik. Apa? Tidak mencemooh orang yang tidak pakai kerudung, cuma tiba-tiba datang ke rumahnya, assalamualaikum yu, assalamualaikum mbak, assalamualaikum ning, apa kabar, sehat, ya, sambil ngobrol segala macam, ya, bawa bingkisan, ditanya sama yang tidak berkerudung tadi, ini apa ini? Ini ada hadiah untuk sampean. Apa itu? Kaget bayi buka kalau aku sudah balik. Lengkap, telkungnya ado, kerudungnya ado, sandalnya ado, termasuk amplop. Ya ado bisa. Telkungnya ada, kerudungnya ada, supaya apa? Tanpa disadari, oh ternyata orang itu mungkin nak ngomong ndak lemak. Ini yang dikatakan orang hebat ibu-ibu. Bukan sekedar protes, tapi nggak ada solusi. Ini protes bayi ini, awaklah sudah besar ada kerudung, rumah dekat musola ada berkerudung, lananglah sudah pengurus masjid-masjid ada berkerudung, cuma tidak ada solusi. Sama dengan ketika kita menghadapi orang yang tidak sholat, ada apa dia nggak sholat? Ada sebab. Kenapa? Mungkin telkung dia nggak punya. Yang kedua, mungkin sarung dia sudah tidak ada, sudah lusuh sarungnya, nak masuk ke masjid mungkin malu. Atau juga kenapa dia belum sholat, dia mengatakan apa yang nak aku baca ini tidak kati aku yang pacak. Makanya ibu-ibu kalau kita ini bisa mengerti seseorang dengan sekian ribu pengertian, insya Allah kita tidak mudah menyalahkan orang
orang lain. Lebih baik mana orang yang berkerudung jarang sholat dengan orang yang tidak berkerudung tapi rajin sholat? Lebih baik mana? Loh kan? Sekarang memang manusia ini macam-macam ibu-ibu. Dia ini rajin berkerudung, cuma sembayang jarang. Banyak yang seperti itu. Ada di sini wongnya. Suruh ke sini satu, Bu. Iya. Berkerudung ngalor ngidul, dia ini berkerudung, ndak dem-dem. Cuma sembayang lewat terus. Zuhur ya ndak sembayang. Asar ya ndak sembayang, maghrib ndak sembayang, isya ndak sembayang, subuh juga ndak sembayang. Cuma berkerudung terus. Ada orang yang jarang berkerudung, cuma rajin sholat. Mana ini yang lebih dinilai oleh Allah? Makanya ibu-ibu, orang ini nggak bisa dilihat dari satu sisi. Jangan dilihat satu sisi sholat. Ada orang yang rajin sholat, tapi ketika ada hajatan dia menang tok. Main HP ndak dem-dem. Kawan-kawannya ada yang megang bawang, yang megang ini, megang sayur barangkalir itu. Ada juga orang itu yang jarang sholat. Cuma kalau ketika ada tetangga mengadakan hajatan itu, kalau ndak gatik dia, waduh, tekepor galo gawian ini. Artinya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia manfaat bagi manusia yang lain, ibu-ibu. Jadi kalau sholat ibu-ibu ada thoriqohnya. Kenapa kok sholat? Karena inilah bukti adanya Isra wal Mi'raj, dibuktikan dengan adanya sholat. Kenapa? Yang Isra Mi'raj nabinya, yang melaksanakan sholat nabi dan umatnya. Berhubung saya jadi umat Nabi Muhammad, saya buktikan hasil Isra wal Mi'raj yaitu sholat 5 waktu. Paham ibu-ibu? Jadi pendek ibu-ibu, kalau masalah sampean sebelum sholat nak wudhu dulu, ya, terus bacaan sholat itu pakai usolli atau tidak, itu urusan kage. Sampean belajar secara intensif tentang majelis taklim yang mungkin setiap minggu dia buka kitab atau buka kajian-kajian khusus, fa insyaallah sampean akan lebih paham nanti apa bedanya usolli dengan tidak pakai usolli. Ibu-ibu kalau sholat pakai usolli apa enggak? Boleh enggak kalau sholat enggak pakai usolli? Boleh. Yang penting, ini kan satu perdebatan. Ada orang sholat pakai usolli, ada orang sholat enggak pakai usolli. Ada orang yang ngomong yang penting niat. Apa bedanya ini? Sholat pakai usolli dengan sholat yang tidak pakai usolli, dengan sholat yang cukup dengan niat. Apa bedanya? Apa bedanya dengan karya bakti dengan lubuk linggau? Sama baik lah ibu-ibu. Ya ada. Yang penting sholat. Yang pakai usolli monggo, yang tidak pakai usolli monggo. Cuma yang penting sholat itu harus pakai niat. Itu boleh macam dua, boleh pakai bahasa Arab, dan yang kedua boleh pakai bahasa yang kita mengerti. Kalau sampean wong Jawa, niat ingsun sembayang lohor. Betul Bu? Sekawan rokangat. Kan gitu ya, betul ya? Loh saya ini Jawa cuma ndak Jawa nih Bu. Ya. Kalau wong Jawa, nek wong Madura, niat kaula abajeng tak iya. Kan gitu. Ngerti Madura. Engko rontok jenggote engko. Kalau kita bahasa Indonesia, saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum fardu karena Allah, berbarengan dengan Allahu Akbar. Ini kalau nak dijelaskan panjang ibu-ibu, maka saya simpulkan sholat kita ini harus pakai thoriqoh. Harus pakai guru ibu-ibu. Makanya sekian banyak Haji Ilyas, Pak Darwis, Ustadz Gunawan, ya Ustadz Rusdi,
atau ustadz-ustadz yang hadir di tengah-tengah sini, sampean minta sholat saya ini memang betul seperti ini, menurut siapa sholat saya ini? Guru kan? Kalau sampean mengangkat satu guru, nanti ngomong dengan Ustadz Gugun, umpamanya Ustadz Gugun, tolong setiap ba'da sholat Jum'ah, tolong ajarkan kami tata cara sholat, sehingga kami ini sholat memang betul-betul ada sandaran. Ada sandaran sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun tidak secara sistematis, ibu-ibu. Ada orang mengatakan sholat itu harus seperti dengan Rasulullah. Itu adalah tafsiran yang agak keliru, ibu-ibu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku pun juga Nabi itu sholat, kita juga Bagaimana kaifiyahnya, bagaimana tata caranya, itu kembali kepada masing-masing jasad kita. Break? Belum? Belum ya? Saya ini sudah? Belum? Sudah? Break ya? Break. Baik ibu-ibu, sebelum break saya lanjutkan sedikit. Sholatnya saya, Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku pun juga sholat. Nabi sholat, kita juga Bagaimana tata caranya? Insya Allah nanti setelah break kita sambil tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kita sudah mendengarkan ceramah agama dari Ustadz Lukman. Gimana ini ibu-ibu, pasti banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan ya dengan Ustadz ya. Tapi sebelum kita melakukan sesi tanya jawab, Ustadz kita break sejenak Ustadz. Oke. Baiklah pemirsa, Mimbar Muslimah di rumah, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Mimbar Muslimah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar.